Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di VGadget Review. Kali ini VGadget Review akan nge-review satu buah TWS yang menurut gue udah cukup lama ada di pasaran. Dan kebetulan baru kali ini VGadget Review kesempatan untuk nge-review TWS ini. Nah, menariknya TWS ini juga sudah memiliki mode gaming yang ter-include, sudah termasuk, sudah ada di dalam TWS ini. Walau di spesifikasinya sih belum mendukung kodek aptX. Jadi langsung aja kita lihat TWS apakah ini. Ya, ini dia TWS KZ. Pertama-tama kita lihat dulu nih apa aja yang diberikan si seller terhadap VGadget Review. Oh ya, ngomong-ngomong VGadget Review ngebeli? Nggak, dikasih. Jadi kita lihat kelengkapannya apa saja. Oke, nah pertama-tama ini dia isi dalam kotaknya tadi. Yang pertama ada unit si KZ, KZS1. KZS1 ada dua versi, KZS1 dan KZS1D. KZS1D belum memiliki mode gaming dan KZS1 sudah memiliki mode gaming. Kemudian di sini dikasih charger, ada kartu garansi juga nih chargernya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, chargernya dari si robot. Nah, katanya gunain charger ini untuk ngecas si TWS agar TWS-nya nggak cepat rusak. Nah, di situ kalian dapat lihat jelas spesifikasinya juga. Kemudian ada hadiah juga karena masih dalam masa pandemi, jadi si seller ngasih satu buah masker kain. Top banget sellernya, peduli juga dengan para buyernya. Oke, selanjutnya ada kartu garansi, di mana sebelum kartu garansi ini kita lihat dulu ada ucapan dari si seller. Selanjutnya, ayo selanjutnya cepat. Ayo dong, lama amat sih. Nah, ini dia. Selanjutnya tadi kartu garansi yang yang apalah pokoknya kartu garansinya resmi gitu deh. Dan selanjutnya akan kita buka si KZS1 ini, kita lihat isi dalamnya, dan bagian setelah ini akan kita skip saja karena saya akan ngejelasin isi dari dalam kartu garansi. Yuk kita percepat saja. Di bagian ini kita akan unboxing si KZS1-nya. Yuk. Ini dia wujud dari KZS1. Kita lihat dulu warnanya adalah warna hijau. Ya, hampir sama sih dengan gambar yang ada pada bagian kotaknya. Langsung kita buka saja. Di sini ada unit KZS1 bersama charging case-nya. Warnanya hijaunya saya kurang suka sih, bahannya dari plastik. Di bagian belakang ada port untuk charging, masih micro USB. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah kabel charging bertipe micro USB. Dan selanjutnya ada ear tips tambahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah, masih belum terakhir. Apa itu? Adalah kartu garansi juga kayaknya bahasa Cina. Dan yang terakhir adalah buku panduan manual. Kemudian selanjutnya setelah ini kita akan lihat bagaimana sih wujud asli dari si KZS1-nya. Yuk. Oke, sebelum kita lebih jauh melihat sebelum kita ngebuka si charging case-nya untuk melihat si KZS1, ada baiknya kita lihat dulu buku panduan manual. Nah, tapi biasanya buku panduan manual ini ribet, jadi kalian baca aja dulu sendiri. Biasanya ada panduan-panduan kayak gitu deh. Nah, ini kita lihat dulu deh ear tips tambahannya. Ear tips tambahan ya, bukan ear tips cadangan, bukan ear tips tambahan. Jadi ear tips yang disediakan ini kalau nggak salah sih itu size-nya sama dengan yang sudah terpasang di KZS1. Nah, rada kecil sih sebenarnya, tapi nanti kita tes masukin ke kuping apakah itu fit
atau enggak di kuping saya. Nah, ini buku panduan manual tadi, kayaknya bakalan saya skip saja daripada kepanjangan. Oke. Nah, udah di-skip tadi daripada panjang banget. Biasa sih isi buku panduan manual itu cara kita ngoperasiinnya aja, dan kebanyakan juga sama aja, tinggal tap-tap 1 kali, 2 kali untuk previous, 3 kali untuk next atau apa kayak gitu, sama aja, nggak ada bedanya. Mungkin bedanya cuma sedikit aja, dan untuk ngaktifin mode gamingnya aja sih. Jadi kalau nggak salah mode gamingnya itu tap di kedua sisinya secara bersamaan kurang lebih 3 detik lah. Nah, ini tadi nih, ear tips-nya yang gue bilang sama aja. Jadi ini ear tips cadangan, bukan ear tips tambahan. Jadi tidak ada ukuran large atau small yang disediakan. Jadi kalau itu hilang langsung ganti sama yang baru. Di sini juga ada tulisan-tulisan hybrid teknologi. Ya, oh ya, ini terbuat dari plastik ya bahannya, atau apa sih biasanya disebutnya itu, pokoknya ya gue bilang plastik aja lah. Di sisi satunya juga sama aja, ada lubang mikrofon juga di situ, dan kayaknya menurut gue ini desainnya sih mirip si Sabat, cuma nggak tahu ya, entah itu fit di kuping atau enggak. Nah, di bagian case-nya itu juga rada berat ketutup, jadi kalau ditaruh di meja itu kalau tanpa isi dia akan ke belakang, jadi nggak ngetutup rapat, nggak rapat di meja kayak gitu loh maksudnya. Nah, ini gue coba untuk tes magnetnya dan kuat lah, nggak gampang jatuh. Ya, itu aja kayaknya, dan gue nggak suka sama warna si case-nya aja. Untuk warna si unitnya sendiri sih gue rasa asik, warnanya beda dari yang lain. Dan setelah ini pasti akan gue tes untuk ke audionya. Oke, mungkin review kali ini rada lebih sederhana ya. Soalnya aku pikir review-review beberapa kali earphones itu rada panjang banget, cuma buat ngejelasin dari sisi audionya aja itu hampir berapa menit. Jadi di sini aku persingkat aja. Mungkin kalau kalian ada saran tentang review audionya, bisa tulis aja di komen. Mungkin bisa aku pertimbangkan nanti. Cuma untuk sekarang sih, kalau buat nge-review kayak gitu lagi kayaknya terlalu monoton banget, dan aku juga biasanya nggak ngasih lihat muka aku, jadi nggak kelihatan pas fit di kuping kayak gimana earphone-nya. Nah, jadi pas udah aku coba, biasanya aku coba seminggu dulu itu buat ngetes audio. Jadi menurut aku sih KZ ini itu punya fitting yang kurang nyaman di kuping. Jadi jika pakai ear tips bawaannya itu masih ada noise atau suara dari luar yang masuk. Jadi untuk ngedengerin musik itu ada suara dari luar yang bocor. Nah, sehingga kemampuan dari si KZ ini jadi tidak terasa. Nah, masalahnya lagi, gue nggak punya ear tips untuk TWS. Jadi aku tuh punya beberapa ear tips tapi nggak punya untuk yang TWS. Jadi pas dimasukin ke dalam charging case, si KZS1-nya, unitnya itu nggak ngeklip di apa sih namanya, di pin-nya itu, jadi nggak ngecas. Nah, itu masalahnya. Tapi ketika aku coba ya, aku pakai ear tips dari Audio Technica. Nah, itu baru suaranya itu enak. Eh, jadi si KZS1 itu arah audionya lebih ke tipe warm. Jadi untuk ngedengerin musik yang punya bass, frekuensi bass yang tinggi seperti musik EDM itu enak banget. Untuk musik rock juga menurut aku itu masih cukup nyaman. Jadi dentuman-dentuman bassnya masih berasa tanpa ngehilangin detail-detail yang lain. Nah, untuk musik jazz sendiri sih enak-enak aja, apalagi musik akustik ya.
Jadi masalahnya si KZ ini cuma di eartips bawaannya aja. Jadi kalian kalau beli ini harus beli eartips yang lain yang untuk TWS. Mungkin bisa aku kasih saran itu di SpinFit 360 serinya. Cuma aku belum kesampaian buat beli sih, cuma udah lihat-lihat aja kemarin, cuman belum sempat beli. Nah, jadi itu tadi ya. Untuk audionya itu suaranya pasti ke arah warm, rada balance sedikit, cuma nggak balance banget. Jadi dominannya lebih ke arah bass yang high. Untuk treble-nya cukup, untuk di mediumnya, untuk suara vokalnya juga cukup lah. Yang pasti di bawah suara si bassnya. Nah, di sini kalian udah lihat nih tangan aku ngegame. Aku udah coba mode gamingnya juga. Tadi caranya udah aku jelasin juga. Tinggal tap 2 kali secara bersamaan di kedua sisi TWS-nya selama kurang lebih 3 detik. Nanti akan ada suara beep kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke dalam mode gaming. Beda sama si Realme Buds Q, itu kalau masuk ke mode gaming ada suara kayak suara motor kayak gitulah. Starter motor kayak gitu. Kalau ini suaranya cuman beep kayak gitu aja. Jadi untuk kenyamanan pada saat mode gaming, yang pastinya aku nggak pakai si AirTips bawaannya, udah aku ganti pakai dari Audio Technica tadi. Untuk suaranya sih cukup berasa untuk mengurangi delay, cukup nyaman, cukup asik. Cuma ya pasti adalah delay sedikit, nggak yang bener-bener ngurangin delay kayak kita pakai jack 3,5 mm. Jadi tetap ada delay, cuman bisa diminimalisir oleh si KZS1 ini karena ada mode gamingnya tadi. Dan dalam KZS1 itu nggak ada penyakit yang aku temuin seperti di Realme Buds Q yang kadang suaranya hilang, kadang suaranya ada. Nah, di KZS1 itu nggak ada. Jadi, kelemahannya si KZS1 ini cuman pada eartips bawaannya aja. Kalau kalian beli ini, kalian harus beli eartips yang lain. Kayaknya udah dulu deh untuk review kali ini. Ini beneran review yang santai banget. Aku langsung nge-record suara, nggak pakai teks lagi kayak video-video aku yang sebelumnya. Jadi, ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terbata-bata, terbla-bla-bla kayak gitu. Semoga kalian suka di video yang ini. Aku pengen lebih enjoy aja untuk nge-reviewnya, nggak perlu nulis-nulis teks lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Tapi aku juga nggak berharap untuk subscribe dan like kalian. Semoga kalian terbantu aja dengan review ini dalam kalian memilih earphones. Kalian bisa beli earphones dengan minimal budget tapi suaranya enak. Nah, aku pengen ngasih saran di situ aja sih. Tapi kalau menurut aku saran di sini untuk harganya yang sekitar kurang dari 400.000 terus ditambah beli eartips tambahan si SpinFit CP360 itu baru itu yang aku temuin kayaknya yang cocok untuk si KZS1 ini harganya sekitar 150 ribuan. Jadi kalau kalian beli itu totalnya adalah sekitar kurang dari 500 ribu. Dan aku rasa itu harga yang cukup mahal ya. Lebih better untuk beli Realme Buds Q deh kayaknya. Walaupun ada suara putus-putus tapi kayaknya nggak masalah kalau buat aku daripada harus ngeluarin uang buat beli eartips lagi. Cuma kalau kalian emang pengen beli eartips tambahan juga nggak masalah sih. Enak-enak aja sebenarnya. Bisa digunain buat yang lain juga. Oke, udah dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see ya.